Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukunna? Alhamdulillah, nahnu al-an sanata'allam anil qaidah al-khamisah ya, fi furu'il qaidah minha ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang furu'ul qaidah ya. Nih, nah furu'ul qaidah khamisah itu ada dua, yaitu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ilal urfi. Atau yang kedua, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mawaroda bihi syar'u. Nah, mawaroda itu artinya bisa kita lihat di bawah, yaitu artinya adalah ja'a. Jadi apa yang datang dengannya atau apa yang datang di dalam syariat Islam itu adalah hukumnya adalah mutlak ya, atau tidak dapat diganggu gugat. Wala dhabita lahu fihi wala fil lughah, dan tidak ada ukuran atau standar di dalamnya dan juga secara bahasa. Yurja'u fihi ilal urfi, karena semua itu kembali kepada kebiasaan ya. Kemudian syarhul qaidah ya, penjelasan tentang qaidah ini. Anna kulla syai'in warada fi syar'i mutlaqan. Nah, jadi segala sesuatu yang datang di dalam syariat itu hukumnya adalah mutlak atau tidak dapat diganggu gugat. Min ghairi tahdidin au taqidin au takdirin walaysa lahu dhabitun syar'iyyun wala lughawiyyun. Nah, jadi jadi kan tadi hukumnya mutlak ya, atau tidak dapat diganggu gugat. Min ghairi, nah dari selain tahdid ya, dari tahdid itu penetapan ataupun takkid ataupun ikatan ataupun takdir ataupun ukuran. Walaysa lahu dhabitun, dan tidak ada ukuran atau standar syar'i secara syar'inya, wala lugawi, dan secara bahasanya juga. Kemudian fal'adatu huwa al-muhakkamu fihi taisiran 'alal mukallaf wa ri'ayatan lima shalihihi. Jadi al-adah itu adalah al-muhakkamah atau hukum yang berjalan di dalamnya ala mukallaf ya, yang dijalani atau dibebankan kepada orang yang terbebani, yaitu adalah umat muslim atau hamba Allah. Wa ri'ayatun lima sholihi, dan itu merupakan apa? Ri'ayah itu ri'ayah itu seperti, dan itu merupakan riayah lima sholih, untuk kemaslahatannya ya, atau untuk membimbingnya agar dia maslahat untuk kebaikannya gitu. Kayastati'a al-qiyam bitakalif asyariyah, nah agar bisa menjalankan ya, atau agar bisa melaksanakan beban-beban syariat ya, atau beban syariat ini atau hukum-hukum Islam yang dibebankan kepada seorang muslim. Bihasbi qudratihi ya, itu sesuai dengan kemampuannya, wa taqatihi, dan kekuatannya, daf'an lil masyaqqah anhu ya, yang mana yang mana beban itu ya disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan manusia ya, daf'an lil masyaqqah ya, agar melindungi dari agar tidak kesulitan dalam menjalankan syariat tersebut, atau agar teringani ya, atau memudahkan hamba Allah ya, memudahkan umat muslim untuk menjalankan syariat tersebut. Nah, kemudian ba'daha contoh dari faru'ul qaidah yang pertama itu adalah walimatul ursi la dhabita laha fi syar'i fi syakliha wa nau'ul atimah wa mablagu takalifiha wa adadul mad'uwin. Artinya walimatul ursi ya, seperti yang kita ketahui kalau di Indonesia itu ya, walimatul ursi itu seperti ini, resepsi pernikahan ya, atau pesta pernikahan ya. La dhabita laha fi syar'i, jadi tidak ada ukuran atau standarnya dalam syariat Islam ya untuk resepsi pernikahan. Fi syakliha, nah dari segi bentuknya atau dari segi modelnya seperti apa, wa naul atimah, ataupun jenis makanan yang disuguhkan, wa mablagu takalifi, karena itu sesuai dengan beban ya, atau sesuai dengan jumlah atau beban yang disandang ya. Wa adadul mad'uwin, atau jumlah
tamu yang hadir ya. Fayurja'u dzalika ilal urfi, karena semuanya itu kembali kepada kebiasaan atau disesuaikan dengan adat istiadat di daerah setempat ya. Jadi yang namanya walimatul urs itu tidak ada ketetapannya di dalam syariat Islam. Jadi itu semua berjalan sesuai dengan adat istiadat ataupun kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, warada fi syar'i wujubul mahar fin nikah. Nah, jadi di dalam syariat itu kan diwajibkan ya agar dalam pernikahan itu ya diwajibkan yang namanya mahar ya. Walam yuhaddid mablagu au nau'uhu. Nah, tapi tidak ditetapkan ya berapa jumlahnya dan juga jenisnya. Jadi yang wajib itu adalah maharnya ya. Jadi yang tidak ditentukan itu adalah jumlah maharnya dan juga jenis dari mahar tersebut. Kemudian contoh yang keempat, min syuruti qat'iyyati syarik ayyakunal mal fi hirzihi. Nah, jadi syarat-syarat ya memotong tangan seorang pencuri. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, hukum mencuri itu adalah potong tangan. Nah, dari syarat-syaratnya itu adalah bahwa harta yang dicuri itu adalah di dalam tempat penyimpanannya. Nah, tempat penyimpanan khusus untuk harta atau uang seseorang, misalnya berangkas ya. Hirzihi itu bisa dilihat artinya di bawah. Hirzihi bisa dilihat artinya di bawah adalah makanu li hifdzil mal, atau tempat menyimpan harta. Al-hirzu fis sariqah tu'tabaru akhdul mal sariqah. Nah, jadi al-hirzu fis sariqah itu adalah bahwa mengambil harta itu adalah pencuri. Idza kana al-akhdul mal al-ghair khafiyah min ghairil istidan min khirzi launa. Jadi mengambilnya itu tanpa izin atau secara paksa ya di tempat penyimpanan harta orang yang dicuri. Kemudian wahirzul mal la dhabita lahu fi syar'i. Nah, hirzul mal itu contohnya tadi kan berangkas ya, ataupun misalnya celengan gitu ya, tempat menyimpan harta. Nah, tempat penyimpanan harta itu la dhabita lahu fi syar'i, tidak ada ukuran atau standar tertentu di dalam hukum syariat Islam ya. Fayurja'u ila adah hirzi kulli naw'il mal. Maka karena semuanya itu kembali kepada kebiasaan ya, kebiasaan atau tergantung orang bagaimana dia mau menyimpan hartanya tersebut ya. Betul. Jadi tempat penyimpanan hartanya itu tidak ditentukan atau tidak ada ukuran standar dalam syariat Islam. Nah, kemudian contoh yang al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Nah, ijtihad itu adalah usaha ya. Usaha seseorang dalam mengeluarkan hukum syariat ya, atau menetapkan hukum itu la yunqadu, artinya tidak membatalkan dengan ijtihadnya juga. Jadi suatu usaha itu tidak dibatalkan dengan usaha juga. Nah, syarhul qaidahnya adalah annal ijtihada fi hukmin haditsatin al-mustawfiya syurutahu wa madu hukmuhu wa qada bihil qadi au afta bihi. Nah, jadi sesungguhnya adalah al-ijtihad atau usaha dalam menentukan atau dalam menetapkan hukum suatu peristiwa. Al-haditsah itu kejadian atau peristiwa ya. Al-mustawfiya syurutahu, yang mana al-mustawfiya itu berlangsung ya. Jadi syurutnya itu yang mana disesuaikan dengan syarat-syaratnya. Wa madu hukmahu, dan hukum-hukumnya sudah berlalu. Wa qada bihi al-qadi, dan telah ditetapkan oleh al-qadi ya, atau hakim. Au aftabi, dan sudah berfatwa ya, sudah berfatwa tentang kejadian tersebut. Layan qadu bil ijtihadil jadid al-mukhalif. Nah, layan qadu, tidak dibatalkan dengan usaha yang baru ya, yang mana itu al-mukhalif, yang bertentangan atau berlawanan dengannya, fi nafsil hadisah lin qidai fatwahu. Jadi tidak yang bertentangan dengan kejadian itu sendiri, lin qidai fatwahu au qadaihi ya, sebagaimana dalam menetapkan fatwa, sebagaimana telah ditetapkan oleh fatwanya, au qadaihi, atau ketetapannya. Karena apa? Karena ijtihad yang kedua atau ijtihad yang baru
atau usaha yang baru ditetapkan itu tidak laisa bi aqwa, jadi tidak lebih kuat dari ijtihad yang pertama atau hukum-hukum terdahulu ya. Kemudian fayu'malu bijtihadihi al-jadid, maka yang dikerjakan adalah ijtihad yang baru atau ketetapan yang baru karena sesuai dengan keadaan di zaman sekarang ya. Nah, contohnya alam silah al-ula walimatul ursi afwan. Nah, contohnya lau taghayyaru ijtihadul musolli fil qiblah amila bisani wala qada'a hatta law shalla arba'a raka'atin li arba'i jihatin bil ijtihad wala qada'a. Ini jadi jika seseorang yang sholat itu ya merubah usahanya dalam kiblatnya, kemudian amila bisani wala qada'a, maka tidak ada pembatalan ya. Amila bisani, kemudian dia mengerjakan yang baru misalnya atau yang kedua wala qada, maka tidak ada pembatalan. Hatta law sholat arba'a rakaat, sampai dia itu sholat 4 rakaat li arba'i jihatin, 4 rakaat dengan 4 arah bil ijtihad, dengan usahanya, maka tidak ada pembatalan. Kemudian yang kedua, lau hakamal hakim bisyai'in tsumma taghayyara ijtihadu lam yunqadul awal. Nah, jika seorang hakim itu menetapkan suatu hukum, kemudian dia merubah ijtihadnya atau usahanya, maka hukum yang pertama itu tidak batal ya. Kemudian lau khala'a. Nah, khala'a di situ bisa kita lihat ya di bawah. Khala'a nomor 36. Khala'a ya, bisa dilihat di buku masing-masing yang pojok paling kecil. Al khal'u al makna fasamu au inha ul aqidatun nikah au mufaraqatur rajul zaujatahu bi talabi minaz zaujah wa bi'audi minha au min ghairiha. Nah, jadi al khal'u itu adalah al khali'. Al khala'a itu adalah permintaan cerai dari pihak istri ya. Nah, jika seseorang itu menceraikan istrinya 3 kali, kemudian tazawwajaha rabi'ah, kemudian menikahinya lagi yang keempat kalinya, bila taqaddumi nikahil ghairi, tanpa didahului oleh orang lain. Maksudnya, jadi sebelum dia menikahi mantan istrinya yang keempat, sebelum dia menikahi istrinya yang kali keempatnya, yaitu sebelum orang lain menikahinya ya. Nikahil goir tadi taqaddumil nikahil goir. Nah, sebelum didahului oleh orang lain. Li'atiqadi annal khul'a fasuna. Karena apa? Karena keyakinannya bahwa al khul'a itu adalah hanya pembatalan ya, hanya pembatalan nikah. La tolakun, bukan perceraian ya. Tsumma taghayyaru ijtihaduhu ila annal khul'a tolakun. Kemudian dia merubah usahanya atau merubah keputusannya bahwa yang namanya pembatalan itu adalah perceraian. Wa huwa baqin ma'aha bidzalikan nikah. Maka itu merupakan wa ma'aha bidzalikan nikah. Maka itu wa huwa baqin, artinya maka itu sudah tetap ya. Bakin itu sudah bakin ma'ah, maka dia sudah tetap dengannya atau dengan istrinya. Bidzalikan nikah, dengan pernikahan tersebut. Atau nafahim tunna. Jika ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini ya, bisa ditanyakan langsung ke Ustadzah. Oke. Nah, tatim darsana al-yawm bi qiraatil hamdalah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah.